memang kelakuan Alexander Aan itu ngawur. Dia itu posting sampai kalau ada orang yang ngomong agama dengan sains itu bisa sejalan. Saya yakin orang itu adalah seorang agamawan atau dia nggak tahu kalau sains itu nggak boleh dogmatis sama sekali. Tapi tiba-tiba dikasih kultum sama teman pas mabuk, kan keluarga kalian mungkin bisa nganggap kalian itu sesat dan kafir. Kalau kalian sempat berpikir bahwa jadi ateis di Indonesia itu gampang, kayaknya kalian itu salah besar. Seriusan, jadi ateis itu bukan cuma sekedar buang buku agama terus bilang, udahlah saya nggak percaya Tuhan, saya nggak percaya agama dan saya nggak mau mengikuti agama. Nggak kayak gitu. Sebenarnya jadi ateis itu jauh lebih ribet daripada itu. Pernah nggak sih kalian ngelihat ateis yang kalau dia jatuh bilang innalillahi, atau ngelihat ateis yang takut sama setan? Nah, ini fenomena yang wajar karena pada faktanya manusia itu nggak akan segampang itu melepas kepercayaan yang sudah ditancepin dalam sejak dia kecil. Jadi menjadi ateis itu gak segampang bakar kitab atau nggak ibadah. Jadi ateis gak segampang pasang biopluralisme dan bilang aku nggak percaya Tuhan. Jadi ateis itu susah, konflik dalam diri itu pasti muncul. Ditambah lagi penolakan dari masyarakat yang lebih pasti lagi terjadi. Ya bener, jadi ateis itu berat. Dan jadi ateis di Indonesia itu jauh lebih berat lagi. Halo, saya LVW. Di video ini saya akan bicara tentang susahnya menjadi ateis. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekaligus tonton sampai akhir biar kalian gak salah paham. Menjadi seorang ateis itu juga perlu keimanan. Kalau teman-teman pikir menjadi ateis itu cuma soal ganti keyakinan dalam semalam, teman-teman salah besar. Ada proses dan fase yang harus dilalui untuk menjadi seorang ateis. Di fase awal, sebelum kalian jadi ateis, kalian pasti mulai dengan meragukan agama yang kalian anut. Dan begitu kalian mulai mempertanyakan agama, kalian akan mulai mencari jawaban. Keraguan kalian itu ibarat kayak celah kecil. Kayak celah kecil di tembok yang lama-lama retak dan pada akhirnya pasti bikin seluruh keyakinan kalian itu runtuh. Dan hal-hal yang dulu jadi dasar hidup kalian mulai remuk karena pertanyaan-pertanyaan kalian sendiri. Dan itu adalah fase awal dari menjadi ateis. Triggernya bisa banyak. Bisa trauma, bisa karena hasrat ingin bebas, bisa juga karena alasan intelektual. Atau kalau di beberapa kasus tertentu, kalian ini cuma pengen bebas pakai narkoba dan gak pengen dosa. Di satu sisi, kalau kita masih dalam fase meragukan agama, maka kalian pasti mikir kayak gini, oh gini dosa gak ya? Kalau jadi ateis masuk neraka gak ya? Nah, di fase ini kalian pasti merasa sangat gak nyaman. Dan itu wajar karena kita itu udah biasa hidup di dalam agama. Hal ini karena agama juga memberikan kita kepercayaan kalau apapun yang terjadi di dalam hidup ini punya alasan. Semuanya sudah diatur sama Tuhan. Takdir udah ditulis dan surga itu adalah tujuan. Tapi begitu kalian mulai mikir kalau mungkin Tuhan itu gak ada, semua kenyamanan batin kalian itu hilang. Di titik ini, kalian akan ngerasain susahnya hidup tanpa pegangan yang udah kalian anut sejak kecil. Dulu, kalian tahu pasti mana yang benar dan salah. Dulu kalian tahu yang dapat pahala itu yang benar dan yang berdosa itu yang salah. Sekarang, setelah kalian meragukan semuanya, kalian bakal kejebak di dunia abu-abu tanpa aturan yang jelas. Bagi orang yang baru pindah kepercayaan, sangat wajar kalau di fase transisi kalian ngerasa bingung. Kalian itu di fase ini, kalian udah jengkel sama agama. Tapi kalian juga belum tahu kebenaran lain yang harus kalian ikuti selain agama. Ditambah lagi, bayangan soal kematian itu pasti muncul. Agama itu kan seringkali ngasih harapan kalau ada kehidupan setelah kematian. Dan kalian itu juga masih takut masuk neraka.
Kalian mau bilang kalau agama itu cuma mitos, tapi kalian juga takut dosa. Kalian mau balik lagi beribadah dan beragama, tapi kalian sudah dilanda dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Nah, itu adalah keresahan spiritual yang pasti dirasakan tiap-tiap orang ateis pada fase awal-awal. Selanjutnya, ketika kalian sudah berhenti ragu, pilihan kalian cuma dua. Satu, jadi ateis yang absah, atau dua, balik lagi ke agama. Ketika kalian balik lagi ke agama, sudah bisa dipastikan kalau keyakinan kalian itu sudah nggak tergoyahkan. Keraguan kalian udah kejawab dan kalian yakin pasti 100% agama kalian benar. Tapi kalau kalian jadi ateis, kalian akan dihadapkan dengan masalah-masalah baru, yaitu penolakan sosial. Di Indonesia, kebanyakan manusia itu dibesarkan dalam komunitas dengan agama yang sama, punya keluarga dan teman yang satu agama. Tapi begitu kalian memutuskan untuk meninggalkan agama yang kalian tahu, kalian akan berasa jadi kayak orang asing di tengah kerumunan. Keluarga kalian mungkin bisa-bisa nganggap kalian itu sesat dan kafir. Ditambah lagi, akan ada banyak orang yang berusaha menggoyahkan iman kalian terhadap ateisme kalian. Can you derive that conclusion as a consequence of deep philosophical thought and literary analysis, but that if you know enough about brain function, you'll also come to the same conclusion? Orang-orang akan khotbah di depan kalian, bilang kalau kalian salah jalan, bilang kalian itu tersesat lah. Intinya, kepercayaan kalian akan di-challenge oleh orang-orang di sekitar kalian. Banyak manusia-manusia di Indonesia yang bakal ngajak kalian debat. Kalau kalian hobi debat ya mungkin nyaman-nyaman aja ya. Tapi kalau kalian ini orangnya gak suka rusuh, tapi tiba-tiba dikasih kultum sama teman pas mabuk, kan menjengkelkan. Hal ini normal. Karena seperti yang kita tahu juga, kepercayaan para ateis tidak diterima mayoritas di Indonesia. Oh iya, jadi ateis itu sebenarnya bukan melepaskan iman dan kepercayaan kalian. Kalian itu sebenarnya memindahkan kepercayaan kalian terhadap hal yang kalian anggap lebih rasional. Karena mau nggak mau, percaya Tuhan nggak ada itu juga bentuk kepercayaan. Dan sebelum jadi ateis, pastikan iman kalian kuat dulu, di luar dan di dalam. Nah, teman-teman, biar saya nggak dihujat kayak guru gumbul karena saya nggak bawa teori ya. Mari kita masuk ke teori sebentar biar saya nggak cuma ngomong berdasarkan perasaan dan opini saya sendiri. Sebenarnya ada alasan rasional dibalik kenapa seseorang itu menjadi ateis. Coba teman-teman perhatiin, akhir-akhir ini di Indonesia semakin banyak orang yang beralih ke ateisme atau sekularisme modern. Kenapa? Jelas, karena Coki Pardede. Pertanyaan kita adalah, kenapa? Lu kok aneh banget sih, anjing lah. Ya, maaf. Maksudnya karena sains. Gak bisa dipungkiri kalau sains adalah jawaban buat semua pertanyaan besar. Dari asal-usul kehidupan sampai alam semesta itu sendiri bisa dijawab oleh sains. Dan bagi saya dan bagi sains itu sendiri, sains itu bertolak belakang dengan agama. Kalau nggak percaya, monggo lihat Auguste Comte. Auguste Comte itu sejak zaman dahulu kalau udah ngomong kalau metafisika itu bukan bagian dari sains. Dia mengatakan kalau sains itu harus didasarkan pada fenomena, bukan nomena. Memang ya, Immanuel Kant itu masih mengadvokasi agama lewat kritisismenya. Dia masih ngotot kalau metafisika itu masih menguasai. Sorry, rambling. Jadi saya sederhanakan aja ya. Jadi gini, sains dan agama itu punya kesamaan, yaitu kedua-duanya berusaha untuk mendefinisikan realitas. Di satu sisi, agama itu menjawab pertanyaan dengan metafor. Tapi di sisi lain, sains itu menjelaskan fenomena dengan teori. Di satu sisi, agama itu mengatur moral melalui dosa dan pahala. Di sisi yang lain, sains mendasarkan moralnya itu pada prinsip rasionalitas dan logika. Nah, ini adalah dua sisi yang berturburan. Dan sampai kalau ada orang yang ngomong agama dengan sains itu bisa sejalan, saya yakin orang itu adalah seorang agamawan atau dia nggak tahu kalau sains itu nggak boleh dogmatis sama sekali. Dan satu-satunya ilmu yang boleh dogmatis itu cuma ilmu agama. Jadi salah satu alasan kenapa orang jadi ateis adalah sains. Dengan sains seseorang ini akhirnya nggak perlu lagi percaya sama cerita-cerita penciptaan yang bagi mereka nggak bisa dibuktikan. Teori-teori kayak teori evolusi dari Charles Darwin atau teori Big Bang ini dianggap menawarkan penjelasan yang lebih rasional tentang gimana kehidupan dan alam semesta terbentuk tanpa perlu campur tangan kekuatan ilahi. Lalu ada pemikiran dari filsuf-filsuf besar kayak pemikirannya Nietzsche ya, yang bilang Tuhan telah mati. Bukan berarti Tuhan beneran mati ya guys, tapi lebih ke ide bahwa di zaman modern ini banyak orang mulai gak butuh lagi dengan konsep Tuhan untuk menjelaskan alam dan seisinya.
Dengan penemuan ilmiah yang terus berkembang, banyak yang merasa manusia itu bisa mencari makna hidupnya sendiri tanpa harus mengandalkan agama. Ini bukan berarti hidup jadi tanpa arah ya, malah sebaliknya. Itu jadi kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang benar dan apa yang salah tanpa campur tangan teologi. Sama halnya dengan Sartre, seorang filsuf eksistensialis asal Perancis ya, yang bilang kita nggak dilahirkan dengan makna hidup yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita ingin hidup tanpa Tuhan, itu hak kita. Kita bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Sebelum kita lahir, nggak ada kok yang nulisin atau ngasih kita skrip buat jalan hidup kita. Nggak ada itu yang namanya takdir. Ya memang agak menantang sih, karena hidup tanpa panduan agama itu pasti terasa berat dan penuh juga dengan ketidakpastian. Tapi di sisi lain, ini juga jadi kesempatan untuk mendefinisikan hidup kita sendiri. Jadi intinya, banyak orang yang jadi ateis bukan karena cuma ikut-ikutan atau sekedar emosi, tapi karena mereka mulai melihat dunia dengan cara lain yang mereka anggap lebih rasional dan ilmiah. Para ateis yang absah loh ya, pasti merasa kalau mereka bisa menjelaskan dunia dengan sains dan pemikiran logis tanpa harus terjebak kepercayaan yang nggak bisa dibuktikan. Oke, sekarang kita ngomongin ikon ateisme di Indonesia. Kalau ngomong soal ateisme di Indonesia, nggak banyak orang atau tokoh yang berani tampil jadi ikon atau hanya sekedar jadi pembicara terbuka soal ateisme. Kenapa? Ya karena di negara dengan mayoritas penduduk beragama dan konservatif seperti Indonesia, jadi ateis itu bukan pilihan. Dan jadi ateis bukan cuma percaya soal Tuhan, tapi jadi ateis itu berarti berhadapan dengan masyarakat yang punya pandangan sangat berbeda dan anti dengan perbedaan agama dan keyakinan. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong ateisme secara terbuka, mereka bisa jadi bahan omongan dan dicap sebagai orang yang aneh, sesat, kafir, atau bahkan dianggap berbahaya. Gak banyak banget figur publik di Indonesia yang terang-terangan mengaku sebagai ateis atau hanya sekedar mendukung ateisme. Satu contoh yang mendukung ateisme dan gagal adalah Alexander Aan. Alexander Aan ini adalah seorang pendiri grup ateis di Facebook dan mengaku secara terang-terangan kalau dia itu ateis. Alexander Aan akhirnya dipenjara pada tahun 2012 karena penistaan agama. Kalau dilihat dari sudut pandang hukum Indonesia sih, memang kelakuan Alexander Aan itu ngawur. Dia itu posting gambar yang melecehkan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Akhirnya dia dilaporkan dan berhasil dipenjara. Bahkan sebelum dipenjara dia sempat dimasak oleh warga sekitar. Tapi akhirnya dunia internasional ngelirik kasus ini. Salah satu medianya adalah VOA atau Voice of America. VOA ngebahas soal ini karena menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. VOA menyatakan bahwa Alexander Aan ini dipenjara cuma karena keyakinan berbeda dan akhirnya dunia internasional pun sepakat menamakan Alexander Aan sebagai prisoner of conscience atau tahanan karena keyakinannya berbeda. Kejadian di penjaranya Alexander Aan ini akhirnya menjadi monumen bahwa ateisme memang tidak diterima di Indonesia dan ateis dianggap pantas dipersekusi dan dihukum. Untuk hari ini, figur ateis yang cukup punya nama adalah Coki Pardede. Lu kok aneh banget sih, anjing lah. Coki Pardede ini terbilang cukup berani yang ngaku agnostik. Dan untungnya materi-materi jokesnya dia sebagai komedian nggak terlalu menyenggol agama secara sarkas. Udah, maksudnya kalau manusia memang nggak tahu kapan kiamat, jangan di sok-sokan tahu Anda. Jangan emang nggak ada. Pelan-pelan memasukkan. Jadinya Coki ini masih aman meski sering juga kena isu penistaan agama. Coki Pardede sekarang adalah ikon ateisme masa kini dan kita nggak boleh kaget kalau suatu hari nanti Coki ini kena kasus penistaan agama. Nah, sedikitnya ikon ateisme ini menandakan bahwasannya ateisme di Indonesia itu hanya bisa dipraktekkan secara individual dan nggak bisa dipraktekkan secara sosial. Jadi di poin terakhir video ini saya akan merangkum dikit ya. Pada intinya menjadi ateis di Indonesia itu sangat susah. Penolakan itu terjadi di mana-mana dan penolakan itu nggak hanya terjadi di dunia lingkungan sosial mereka, batin mereka juga bergejolak. Dan menjadi ateis atau menjadi seorang teis atau dalam tanda kutip orang yang beragama itu dua-duanya itu butuh kepercayaan dan iman yang kuat. Dunia ini harus diakui pandangannya itu beragam. Ada ateis, ada teis, ada orang yang nyembah totem, ada yang nyembah ini itu. Banyak, semua orang itu bebas untuk memilih jalan hidup mereka. Kalau kamu ngerasa agamamu benar, ya imani dan percayai, lakukan
semua ibadat, lakukan semua hal yang berkaitan dengan moral agama. Di lain sisi, kalau kamu merasa sains, logika, atau filsafat bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan, ya itu juga hak kamu. Tapi ingat ya, keraguanmu terhadap agama itu harganya sangat mahal di negeri ini. Mempertahankan keraguan kalian untuk mencari jawaban yang hakiki untuk hidup kalian itu sangat susah. Dan lebih susah lagi ketika kalian mencari itu di Indonesia. Disclaimer ya teman-teman ya, di video ini saya nggak mengajak kalian untuk jadi ateis dan saya bukan seorang ateis. Saya orang yang beragama, walaupun saya nggak terlalu taat sih ya. Tapi intinya gini, di video ini tuh saya pengen mengajak kalian yang beragama maupun yang tidak beragama untuk mulai menghargai kepercayaan lain. Mari kita berpikir bahwasannya kepercayaan itu bebas dan kebebasan kepercayaan kita itu nggak boleh membatasi kebebasan kepercayaan orang lain. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Salam.